Yang pertama yang kami tuntut itu jelas dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang secara sepihak. Kami anggap secara sepihak karena sejujurnya tidak ada masyarakat yang menginginkan harga BBM ini naik. Makanya yang kami tuntut pertama adalah bagaimana BBM ini kembali kepada harga yang semestinya melihat kondisi ekonomi masyarakat hari ini yang saya rasa tidak stabil. Dari konsultasi teman-teman beberapa tuntutan, yang pertama kenaikan BBM dan kemudian menganggap Presiden Joko Widodo itu gagal dalam menstabilkan ekonomi pasca pandemi. Kemudian di mana kita mengangkat sedikit isu tentang normalisasi kehidupan kampus dan dunia pendidikan. Karena perlu kita sadari bersama bahwasanya dampak dari kenaikan BBM ini kita melihat adanya nilai mata uang yang kemudian saya rasa sebentar lagi inflasi, dalam artian bahwa pendapatan dan pengeluaran masyarakat itu tidak sebanding dengan apa yang kemudian dihasilkan, dalam artian upah dan pengeluaran itu tidak normal. Makanya daya beli itu kemudian mempengaruhi pasar. Kemudian kita anggap bahwa jika BBM ini akan terus di harga yang ditetapkan oleh pemerintah, maka ya kita percaya harga jual itu tidak sebanding dengan upah yang kemudian didapat oleh teman-teman buruh maupun teman-teman buruh dan lain sebagainya. Jadi hasil dari konsolidasi teman-teman akan tetap melakukan gerakan yang konsisten, gerakan yang masif, di mana kita anggap bahwasanya gerakan ini adalah bentuk koreksi, dalam artian bahwa gerakan yang kita bangun hari ini itu tidak serta-merta tidak ada efek bagi pemerintah itu sendiri. Berarti akan terus aksi ini ya? Iya, sepanjang ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.